memahami perpindahan dan hijrah itu dengan lebih jernih. Karena jangan-jangan kita salah kaprah selama ini tentang perubahan. Kita tersesat bukan karena nggak tahu mau kemana, bukan nggak punya tujuan, tapi lagi nggak tahu ada di mana. Nah, jangan-jangan itu kita semua tersesat, nggak kenal sama diri kita. Jadinya kebelokin dari jalur yang seharusnya. Ada 4 fenomena besar yang kemudian jadi akibat dari betapa kita sangat kesulitan dalam memahami siapa diri kita, sehingga membuat kita juga kayak gimana ayah bunda sekalian, membuat kita menjadi tersesat jalurnya. Ya, ada 4 tuh. Yang pertama apa? Yang pertama adalah baper, mudah banget baper dan galau. Mudah banget atau terlalu peka sama sesuatu. Jadi berlebihan dalam merespon. Jadi kalau seneng banget yang euforia, sampai senangnya banget, yang kalau ketawa kebahak-bahak, sampai wah teriak-teriak ya kalau seneng. Tapi kalau sedih kemudian ngedown banget. Kalau ayah bunda gak gitu, kebanyakan ayah bunda seperti itu. Kalau anak ayah bunda gak seperti itu, tapi kebanyakan anak muda sekarang seperti itu. Berlebihan responnya, reaksinya, baper tuh, mudah banget terbawa perasaan. Belum lagi ditambah paparan sosial media, tontonan ya, drama-drama Korea dan macam-macam, kan membuat ini itu makin intens ya. Atau galau. Galau itu apa? Memikirkan banyak hal di satu waktu tanpa ada satupun yang dikerjakan. Nah, itu galau namanya. Overthinking itu dalam padanan kata bahasa Indonesianya adalah galau. Orang-orang yang galau adalah orang-orang yang kemudian memikirkan banyak hal dalam satu waktu, padahal sama sekali nggak ada yang dikerjakan, gitu. Kalau ayah bunda buka internet, misalkannya buka Google Chrome, maka open new tab aja, tab browsernya banyak dibuka, tapi tidak ada satupun yang dilihat benar-benar yang dikerjakan. Nah, itu contoh galau. Nah, ini jadi permasalahan kehidupan saat ini akibat dari kita kemudian tidak membersamai dengan serius, dengan tepat memaknai perubahan tadi. Yang kedua adalah yang disebut dengan life trap atau jebakan kehidupan. Apa itu jebakan kehidupan? Sekarang tuh lagi banyak ayah bunda orang-orang yang kemudian lari menghindar dari masalah A, tapi ketika berpindah relasi dia ketemu lagi dengan masalah yang sama gitu. Nah, ini mungkin ayah bunda yang di tempat kerja pernah nggak ketemu orang yang orang itu tuh disuruh kerja di bidang A, berkonflik dan nggak benar di bidang A-nya. Lalu dia dimutasi, dipindahkan ke bidang B. Di B juga ternyata nggak benar juga. Lalu kita kemudian menjuluki orang itu toksik. Salah. Tidak ada manusia orang yang toksik ayah bunda sekalian. Ya, yang ada adalah orang-orang yang lagi terkena life trap. Kasihan dia. Dia barangkali terbiasa menghindar sedari kecil, terbiasa lari ketika ada masalah. Maka dia mengulang-ulang permasalahan yang sama. SD dibully, SMP dibully gitu ya. Terus lagi remaja mencoba berpacaran diselingkuhi. Nanti pas lagi pernikahan juga diselingkuhi. Itu dia terjebak pada masalah-masalah yang sama. Karena masalah sebelumnya dia lari dan menghindar, bukan diselesaikan. Dia gak tahu titik awalnya apa, tiba-tiba pengen punya tujuan bahagia, kan gak mungkin. Tersesat gitu. Yang ketiga ada fenomena yang namanya STM, ayah bunda sekalian. Apa itu STM? STM itu short term memory loss, kehilangan ingatan jangka pendek. Ini tuh sekarang tuh lagi banyak-banyaknya orang-orang yang ketika masuk ke sebuah ruangan, dia lupa dan bingung mau ngapain. Nah, ayah bunda pernah gak kayak gitu? Tiba-tiba masuk ruangan, loh aku mau ngapain ya? Masuk kamar gitu, lupa mau ngapain. Tiba-tiba masuk dapur, loh aku ngapain ya masuk dapur. Itu tuh namanya short term memory loss. Ya, udah mulai gangguan kognitif. Orang zaman sekarang mah bahkan lupa apa yang dikerjakan hari kemarin dengan detail. Padahal orang-orang zaman dulu mah, terutama orang-orang di tahun 90-an, pada saat tahun 90-an itu orang-orang itu masih bisa mengingat dengan eksplisit dan detail apa yang dia lakukan 2 minggu yang lalu. Orang zaman sekarang mah gak mungkin. Ingat dengan detail apa yang dikerjakan kemarin atau 2 hari lalu aja susah. Ya, kenapa? Karena kita kehilangan yang namanya short term memory gitu. Dan terutama banyak gangguan-gangguan. Oh, ayah bunda sekalian, kami di Sintesa Wellness Center itu banyak menangani klien-klien kasus-kasus psikologis.
Sekarang itu gangguannya makin banyak secara jumlah dan makin bervariasi secara kualitas, aneh-aneh. Yang lagi aku tangani betul-betul dan serius nih ayah bunda sekalian adalah fenomena di mana banyak anak muda terutama yang sekolah, SMP, SMA terutama, yang menyakiti diri sendiri dengan cara menyayat tangannya, memukul-mukul dirinya. Itu tuh banyak banget gitu. Dan itu juga akibat dari perubahan yang tidak dibersamai gitu. Nah, makanya perubahan atau fitur mobilisasi ini perlu kita seriusi. Dan di obrolan baper ini, bawa perasaan ini, mudah-mudahan ngasih kesadaran awal terkait dengan apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan gitu. Nah, selanjutnya kita ngomongin fitur eksplorasinya.